sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah rumah kuno yang dikenal dengan sebutan Rumah Alun. Rumah itu memiliki gaya arsitektur yang klasik namun terasa angker. Penduduk setempat percaya bahwa rumah tersebut menyimpan kutukan. Tak banyak yang tahu asal-usulnya. Hanya beberapa orang tua di desa yang menyimpan cerita itu sebagai rahasia kelam. Suatu hari, seorang pria bernama Dimas pindah ke desa tersebut. Ia membeli rumah alun dengan harga yang sangat murah. Dimas tidak mempercayai cerita-cerita seram yang beredar dan menganggapnya sebagai tahayul belaka. Ia hanya berpikir rumah tua itu membutuhkan sedikit renovasi agar layak huni. Pada malam pertama, Dimas mulai merasakan hal aneh. Ia sering mendengar suara langkah kaki dari arah lorong, padahal dia tinggal sendirian. Awalnya, Dimas mengira itu hanya suara tikus atau hewan kecil yang masuk ke rumahnya. Namun, suara itu selalu terdengar di waktu yang sama setiap malam, tepat pukul 12. Malam berikutnya, Dimas mencoba mencari sumber suara. Dia keluar dari kamarnya dan berjalan menyusuri lorong, di mana suasana mencekam membuat bulu kuduknya berdiri. Di ujung lorong, Dimas melihat sebuah pintu kayu tua yang tampaknya belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Dengan rasa penasaran, dia membuka pintu tersebut dan menemukan sebuah ruangan kecil yang berisi meja kayu tua dan sebuah buku besar yang tertutup debu. Buku itu tampak sangat kuno, dan pada sampulnya tertulis nama Perjanjian dalam bahasa Latin. Saat Dimas membuka buku itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Di halaman pertama, ada tulisan yang mengisahkan seorang pemilik rumah bernama Nyoman. Ternyata, Nyoman adalah seorang dukun yang hidup ratusan tahun lalu. Menurut buku tersebut, Nyoman melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan dan kekuatan. Namun, perjanjian itu memiliki syarat berat. Siapapun yang tinggal di rumah ini harus melanjutkan perjanjian tersebut, atau kutukan akan melanda mereka. Nyoman berhasil hidup dalam kekayaan, namun semua keturunannya mengalami nasib buruk. Beberapa mati muda, ada yang hilang tanpa jejak, dan yang lain mengalami gangguan jiwa. Saat Dimas hendak menutup buku itu, ia merasa ada sesuatu yang merayap di balik punggungnya. Ketika ia berbalik, sesosok bayangan hitam berdiri di belakangnya. Sosok itu berbisik dengan suara yang sangat dingin. Perjanjian ini tak bisa kau abaikan. Sejak malam itu, hidup Dimas berubah. Ia mulai melihat sosok bayangan yang sama setiap malam, mendekatinya dan membisikkan kata-kata yang tak dimengertinya. Tubuhnya menjadi lemas, dan setiap hari ia merasa semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Wajahnya semakin pucat, dan dalam cermin ia melihat bayangan sosok Nyoman yang memandangnya dengan tatapan penuh dendam. Dimas pun mendatangi seorang kakek tua di desa yang tahu banyak tentang rumah alun. Sang kakek menatapnya dengan sedih dan berkata, "Kau harus melakukan perjanjian, atau kutukan itu akan menelanmu." Namun, Dimas tidak ingin menyerah begitu saja. Dia menggali lebih dalam, mencoba mencari cara lain untuk mematahkan kutukan itu. Dengan bantuan sang kakek, mereka mencoba melakukan ritual pemutusan perjanjian. Malam itu, Dimas harus membakar buku perjanjian di tengah malam,
tepat pukul 12. Namun, saat api mulai menyala, suara-suara dari dalam buku itu mulai memekik, meronta-ronta, seakan berusaha menghentikannya. Sosok Nyoman muncul kembali. Kali ini wajahnya penuh amarah. Dia berteriak, "Perjanjian ini adalah milikku. Tidak ada yang bisa menghancurkannya." Dalam ketegangan itu, Dimas berusaha tetap tenang dan melafalkan mantra yang diberikan oleh sang kakek. Api semakin membesar, dan buku itu akhirnya hancur dalam kobaran api. Sosok Nyoman menghilang, dan rumah itu terasa sunyi kembali. Dimas selamat, namun tak ada yang tahu pasti apakah kutukan itu benar-benar hilang. Sejak saat itu, rumah Alun tetap berdiri, namun tidak pernah lagi ditempati oleh siapapun. Penduduk desa tetap percaya bahwa roh Nyoman mungkin masih bersemayam di sana, menunggu seseorang yang berani melanjutkan perjanjiannya.